Lestari. Karena mereka itu masih melihat bahwa Pak Alawi ini penyebar fitnah. Dia mampu menyebar fitnah, nanti akhirnya ribut antara warga NU dengan mereka. Jadi chaos itu yang dihindari oleh ulama-ulama NU di atas gitu loh. Tetapi sebenarnya mereka tahu kalau Mbak Alawi ini masalah gitu. Karena itu juga masih ada mukibin yang masih mempercayai Mbak Alawi, maka ulama NU di atas ini masih menghormati supaya tidak timbul perpecahan di antara NU dengan NU gitu loh. Paham ya? Ini menyangkut akademisi ya, yang kemarin ada di Robito Halawiyah. Itu gimana Pak tanggapan Tengku Said Mudakori terhadap statement dari Guru Gembul yang menyalahkan ilmu nasab? Sebetulnya Guru Gembul itu Alawiyah itu bukan akademi Mas, bukan kampus akademi. Gini. Akademi itu di kampus Mas. Kajian akademi itu di kampus karena ada dosen-dosen. Kalau di Robito itu tidak ada dosennya, jadi bukan akademi itu. Bedakan diskusi sama kajian akademik beda. Maksudnya jadi gini Bang Roy. Maksudnya kan kemarin ya diskusi aja, diskusi atau diskusi antara Guru Gembul dengan Robito Halawiyah. Dan di situ kan Guru Gembul menyalahkan daripada kaifiyah atau cara daripada ilmu nasab. Itu nggak menyalahkan kaifiyah ilmu nasab, Mas. Justru Guru Gembul, kalau mereka kata Guru Gembul, ilmu nasab itu tidak ilmiah. Kata Guru Gembul itu. Ya betul, tidak ilmiah. Dengerin dulu cerita. Nah, ilmu nasab tidak ilmiah itu betul, Mas. Nanyanya kan ke saya, sebentar. Jangan bilang nggak ilmiah. Jadi ilmu nasab itu ilmiah banget. Cuman ketika Mbak Alawi mengkonsumsi ilmu nasab dengan tidak memerlukan bukti yang otentik, maka ilmu nasab jadi nggak punya martabat, jadi nggak ada ilmiahnya gitu. Iya, maksudnya yang kemarin disalahkan itu kan nggak cuman Robito Halawiyah. Yang kemarin disalahkan oleh Guru Gembul itu kan juga tesisnya Kiai Haji Imad gitu kan. Ya enggak, tesisnya ilmiah banget. Salah kamu, salah paham kamu berarti. Gimana? Rois nonton enggak? Ketika dia mengatakan bahwa waktu perdebatan Banten dengan Pak Kori, katanya kan, itu Pak Kori meminta keterangan kitab sejaman. Kalian tidak menerima keadaan kitab sejaman. Itu tandanya bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Tuh gitu maksudnya apa enggak? Karena kitab sejaman kok nggak jadi bukti otentik untuk memverifikasi kebenaran data gitu, maka nggak ilmiah. Sebenarnya ilmu nasab itu butuh otentik, data yang otentik. Kitab sejaman, informasi yang ada di zaman itu sangat diperlukan, gitu loh Mas. Paham nggak? Soalnya saya nggak benar-benar di luar nalar, Guru Gembul menolak daripada Ya bulatnya seperti itu, menolak keilmihan ilmu nasab dan juga terah yang sedang yang sudah ada kan. J1-nya itu dari raja-raja Maroko, dari raja-raja Sudan, itu mereka mempunyai nasab dari hitungan 38 kalau nggak salah sampai 40 gitu. Oh, bukan begitu cara hitungannya Mas. Berarti kamu nggak paham statistik hitungan nasab gitu loh Mas. Nah, dalam perhitungan jumlah nasab ke atas itu ada beberapa kategori. Kalau orang, ya dengerin baik-baik ya, kalau orang menikah dalam usia 20 tahun, ya,
maka dikali 14, 1400 sekarang. Berarti jumlah nasabnya 2 kali 14, berarti 28. Ini mustahil. Gitu loh. Paham? Kalau orang itu dalam satu periode, ya dalam satu abad, itu menurunkan pernikahan itu 25 sampai 30 atau 30 tahun, ya, maka dikali 14. 3 kali 14 berapa tuh? 3 kali 14 Tahrun 42. Nah, itu standar jumlah nasab 40, 41, 42 itu standar. Nah, kalau orang itu umur 40 tahun dia menikah punya keturunan, maka 4 kali 14 berapa tuh? Berapa? 56. 56 masih bisa diterima, gitu loh. Nah, kalau orang itu 50 tahun baru punya keturunan, maka 5 kali 14 berapa? Berapa? 70. Nah, jumlah yang 5 kali 14 itu jarang gitu. Jadi metodologi statistiknya itu begitu. Cuman guru kumpul menyebutkan yang banyak gitu loh. dari Berarti yang raja-raja Sudan dan Maghrib Masyrik itu gagal berarti? Atau gimana Pak? Gagal Mas, itu kan dia jumlah nasabnya 42 standar. Ustaz, guru gembul ngomongnya 60 sampai 70 Pak. Iya, kamu kali aja, berarti guru kumpul menghitungnya per 50 tahun itu masuk keturunan. Itu ada di ilmu nasab Mas. Iya, guru gembul cuma ngomong kayak gitu, beliau nggak verifikasi kelanjutannya, bahwa itu tuh cuman sangkaan dia doang gitu. Ya, Itu, itu assalamualaikum, itu sebetulnya perspektif berbeda, perspektif saja. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan dihadapkan padu padan, itu tidak bisa seperti itu. Itu hanya kaidah untuk menilai sebuah ilmu. Jadi kebanyakan data yang disajikan itu subjektif. Subjektif itu apa? Subjektif itu verifikasinya berdasarkan pengakuan yang verifikasi faktualnya itu harus ada pertanyaan lanjutan. Misalnya ya contohnya ya, catatan-catatan itu kan yang memiliki adalah keluarga. Nah, ketika rentang waktunya lama itu kan subjektif karena pengakuan sendiri itu loh. Jadi misalnya saya punya catatan usianya sekian. Lah untuk memverifikasi data itu metode apa yang dibutuhkan? Misalnya uji karbon usia catatan ini yang sementara disetujui kan seperti itu. Apakah ini dicatat betul oleh si pengaku ini? Itu verifikasinya rentang waktunya kan cukup lama. Makanya ini sebetulnya ada yang punya anggapan ya, teori bahwa ini tuh subjektif. Jadi untuk parameter ujinya yang sifatnya pengakuan ini kan semua klaim pengakuan dari orang-orang yang mencatat, itulah yang dinamakan subjektif. Jadi verifikasi faktual itu sifatnya kan hanya saya mempercayai seperti itu gitu loh. Jadi misalnya seorang memperagukan pun porsinya beda, itu maksudnya kajian ilmu. Saya tidak ada kapasitas untuk membenarkan, ini hanya sudut pandang penilaian yang satu sisi itu. Begitu loh maksudnya penjelasannya guru gembul itu. Paham ya? Jadi misalnya orang punya catatannya kira-kira usianya 800 tahun, misalnya si A punya catatan ini, si punya catatan sudah. Bukankah catatan itu yang mencatat itu keabsahan orang? Makanya dia bagaimana untuk menguji kejujuran asakron yang sudah meninggal? Nah, kemudian ada ini berdasarkan pengakuan samping-sampingnya ya, teman-temannya dan lain-lain. Itu juga subjektif gitu loh.
Verifikasinya bagaimana? Makanya untuk saat ini misalnya saat ini contohnya ya, seorang pelaku kejahatan itu salah satu ujinya bahwa dia berbohong kan ada itu uji kebohongan yang pakai parameter tertentu. Itu pun masih teori, validitas untuk mengujinya itu hanya untuk pendekatan saja, pendekatan menuju kajian empirisnya itu kira-kira seperti itu. Makanya sudut pandang saja ilmiah itu, sudut pandang itu menurut versi Guru Gembul adalah ini. Kemudian persepsi ilmiah itu juga ilmiah karena itu dikaji ya juga, karena orang-orang kan ilmiah itu apa sih, ada sandaran ilmu untuk pembuktiannya itu loh. Nah itu yang diuji saja, valid tidaknya masing-masing uji itu nanti pengakuan jumlah orang yang mengakui. Kalau makin banyak yang mengakui itu dianggap kebenaran gitu kan. Teori itu begitu. Kalau sedikit yang mengakui itu dianggap tidak benar kan gitu. Itu hanya teori begitu loh Bang. Jadi hanya persepsi saja, persepsi. Begitu. Ya, Mas Acong, silakan Mas Acong. Wah, ini. Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rais. Jadi misalnya ya ada orang punya keturunan Mojopahit gitu aja, nggak usah nyinggung Mbak Alawi ya. Keturunan Mojopahit kan ini ya, dia punya catatan prasasti lah, memvalidkan bahwa mereka itu punya catatan keluarga ini. Silakan Mas Acong, yang sebentar Mas Pinca. Nanti tanggapi Rois tidak habis-habis, gantian. Silakan Mas Acong. Belum selesai itu dia bertanya ke Mas Rois. Ditanggapi dulu Mas Rois, nanti habis Mas Rois saya juga baru datang. Salam kenal ya Mas Rois, standby. Itu dia sedang menjelaskan, beliau sedang menjelaskan. Nanti dijelaskan, dia akan tanya lagi yang beda lagi. Gantian. Gantian yang lain. Giliran siapa ini? Giliran saya apa yang lain dulu? Ya silakan Mas Acong, silakan sampean Mas, monggo. Ya Mas Rais, aku mau bertanya ya, sifatnya kita diskusi ini. Aku terbiasa juga ikut dalam debat lintas agama, di mana meminta validasi ya. Misalnya ayat ini, ayat itu dari mana kok muncul di abad 11? Ayat keempat Masehi belum ada gitu kan, namanya meminta validasi. Kemudian dalam kasus yang kita diskusikan ini, menurutku itu ilmiah tidak boleh klaim sepihak. Misalnya ketika saya katakan proses penyulingan air yang sehat itu seperti ABCD metodaku. Nah, kalau itu tidak aku umumkan untuk keluargaku sendiri, ya nggak apa-apa. Tetapi ketika ini aku luncurkan dalam ranah ilmiah, harus bisa diuji oleh semua orang, oleh alat-alat ukur. Nah, kaitannya dengan ini menurut saya, nanti silahkan disanggah. Apa yang diyakini oleh klan Mbak Alawi hanyalah klaim sepihak, imani saja. Dia gagal didukung oleh ilmu nasab, ternyata juga debatable. Saya punya bukunya itu, baru beli ya ke Absana Saadah Balawi yang baru meluncur itu ya. Itu tolok ukurnya kan ada 3, ilmu nasab, ilmu fikih, dan ilmu sejarah. Tetapi 2 poin tolok ukurnya tertulis dalam kitab-kitab nasab. Ada 8 nasabah di situ, yang 7 saya coret karena 9 Hijriah ke atas. Saya ambil 1 dari Syekh Ubaidili. Ubaidili ini ternyata ketika ditanya mana kitabnya mencantumkan nama Ubaidillah. Oh, jawabannya nih, Ubaidili kan karangannya banyak. Mungkin saja yang mencantumkan nama Ubaidillah itu ada di kitab-kitab yang sudah hilang. Artinya gagal nih dari ilmu nasab, pencatat nasabah. Kemudian dari catat sejarah itu salah satu tolok ukurnya kan bisa dari filologi. Sejarawan Yaman juga
di abad yang kita pertanyakan 4, 5, 6, 7, 8 tidak ada satupun. Saya bukan ahli nasab, saya nggak pernah mondok, tapi menurut Kiai Haji Nur Ihya ada 4 kitab sejarawan Yaman yang tidak satupun mencatat nama Ubaidillah. Jadi menurut saya ini hanyalah klaim sepihak yang gagal diuji dengan alat uji apapun untuk menentukan Ubaidillah itu tokoh historis atau fiktif. Dengan segala kerendahan hati, karena tidak teruji dengan alat ukur yang lain, saya katakan tokoh Ubaidillah fiktif, tetapi diklaim sepihak oleh benar-benar ada, walaupun tanpa dalil, walaupun tidak perlu dibuktikan dengan alat uji. Menurut Mas Rois gimana? Standby. Gimana Pak? Maksudnya tadi saya suruh nanggapi dari Ya, saya singkat nih. Ubaidillah itu hanya imani saja, tidak terbukti dia tokoh historis dengan alat uji nasabah, alat uji sejarah, alat uji filologi. Jadi itu hanyalah klaim sepihak, semuanya gagal dengan alat uji. Nah, ini yang maksud saya ilmiah. Ilmiah itu bisa diuji di ajang ilmu empiris. Ternyata ini baru satu contoh nih, baru satu kasus. Ubaidillah gagal uji. Bagi saya itu hanya tokoh fiktif karena gagal masuk dalam ranah ilmiah, masuk dalam ranah ilmu. Jadi hanya klaim sepihak saja dari klan Ba'alawi. Menurut Mas Rois gimana? Ini kita diskusi ya, bukan saling menghujat, enggak. Saya orangnya santun kok. Standby. untuk pengakuan dari Ba'alawi ini memang apa namanya susah untuk dilihat secara ilmiahnya. Dari apa tadi diakui oleh kitab sejaman kan, yang sering kita tanyakan itu kan kitab sejaman itu, dan dari manapun itu belum ada yang ngejawab ya, belum ada kitab sejaman untuk menyanggah gitu kan. Itu jadi ini handphoneku apa Mas Rois yang suaranya kecil ya? Suaranya kecil, ini kurang dekat Mas Rois. untuk Agak keras. Bang Rois jawabannya jelas. Ayo Mas Rois, semangat. Semangat Mas Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rois jatuh mental ya. enggak, bukan jatuh mental. Saya menjaga, takut nada saya terlalu tinggi. Jadi saya kemarin aja kan saya dibilangnya nggak punya adab gitu. Saya benar-benar ngejaga, khawatir Ya. nggak beradab. Enggak, saya lihat dari paras mukanya Mas Rois saja yakin antum orang baik, antum orang yang pakai adab, mendahulukan adab daripada ilmu. Begini Mas Rois ya, saya closing untuk putaran ini. Ketika saya berdebat lintas agama dengan kawan-kawan kita yang Kristen, ketika mereka bilang ini iman saya, itu saya berhenti karena sudah tidak lagi ranah akademis. Ya, kalau sudah bicara iman, saya harus menghargai, menghormati, bahkan melindungi orang yang non-Islam ya. Itu kan diajarkan dalam agama kita. Kita hanya mampu menyampaikan, kita kewajibannya hanya menyampaikan. Nah, bagi saya begini, para pendukung Ba'alawi, kalau mereka katakan pokoknya saya cinta habaib, saya tidak pernah menghina mereka, saya hormati, cuma berarti tidak bisa dibawa ke dalam ranah ilmiah, karena ranah itu adalah ranah keimanan bagi para pembela Ba'alawi. Kalau saya dibilang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, dibilang tidak mencintai zuriat Nabi, oh itu jahat.
Tidak mungkin kita tidak mencintai Nabi sosok mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zuriat-zuriat beliau. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Ba'alawi benar-benar zuriat Nabi? Nah, ini yang ranah ilmiah, bukan ranah keimanan. Tapi kalau dibilang, wah saya nggak mau dibawa lebih jauh, pokoknya saya tetap yakin Ba'alawi adalah zuriat Nabi, ya monggo, saya hormati. Tapi berarti sudah tidak lagi mampu bicara ilmu atau sisi ilmiah gitu loh Mas ya. Saya nggak pernah menghina kok orang yang sayang dan cinta tanpa alasan pun kepada Ba'alawi ya. Saya mencintai semua orang, tetapi saya hanya meminta validasi, benarkah Ba'alawi zuriat Nabi gitu ya. Dari saya closingnya putaran ini. Thank you Mas Roy, semangat. Saya percaya antum orang baik, orang beradab. Standby. Untuk tanggapan saya pribadi, ini jangan sampai akan saya menjadi kacung nyaman, menjadi perwakilan dari RA, bukan. Ini pengamatan saya bahwasanya tokoh Ubaidillah ini kalau tidak ada daripada kitab sejaman yang mengisbat daripada Ubaidillah gitu kan, kita bisa belajar daripada peristiwa Hasan Husain, terus pada Imam Ali Zainal Abidin gitu kan, dimana keturunan Rasulullah SAW itu benar-benar diburu, benar-benar diincar untuk dibunuh gitu kan, bahwasanya belum susah untuk digapai, susah untuk mengisbat daripada mungkin saja pada zaman daripada Ubaidillah itu kan yang tidak tertulis itu kan, di zaman tersebut ada satu peristiwa untuk yang mengganggu daripada pengisbatan daripada Ubaidillah ini. Itu yang anggapan sejauh yang saya pantau gitu. Baik, terima kasih Mas Rois. Host kembali ke host. Saya standby menyimak menimba ilmu biar nggak terlalu dominan. Oke, monggo yang lain mau ada, mumpung ada Tengku Kori yang silahkan Mas Pecinta Rasul, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit menanggapi ya. Jadi husnudzon itu ya baik ya, tapi jangan kita itu terjebak di pikiran kita, terjebak di pikiran kita karena kita menyandarkan pada husnudzon sehingga kita itu cacat logika, kemudian silap menganalisa. Karena mengapa? Karena husnudzon ini mengalahkan segalanya, sehingga akal sehat pun tidak kita gunakan. Kadang seperti itu. Jadi husnudzon itu kebanyakan mengalahkan. Itu yang jadi masalah. Bukan begitu, Kang pencinta. Jadi begini, Kang Rois ya, Kang Rois. Kalau mendengar narasinya Kang Rois, itu sebetulnya apa yang dikatakan Kang Rois itu inkonsisten, ya kan? Betul. Kenapa saya katakan inkonsisten? Ketika Anda menyatakan bahwa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain itu diburu dari zamannya Ali Zainal Abidin, kemudian cucunya Sayyidina. Ini suara siapa yang kresek-kresek ini ya? Ya di mute, yang kresek-kresek di mute biar tidak gobling. Yang tidak dipakai di mute dulu, nanti biar tidak gobling. Jadi suara saya sendiri jangan. Jadi gini, ketika menyatakan itu saking susahnya sehingga diburu dan kemudian tidak bisa diisbat, lalu dasar keyakinan bahwa Ubaidillah itu adalah putra Sayyid Ahmad bin Isa, sementara pada zaman yang sama ada kitab Tahdzibul Ansab, ada kitab-kitab yang menyebutkan putra dari Sayyid Ahmad. Apakah hanya pada zamannya ketika lahir Ubaidillah saja susah diisbatkan begitu diburunya? Ini kan konsekuensi logis
kalaupun berarti Ubaidillah ini tidak tercatat karena seperti alasannya Kang Rais Ali, maka yang lain pun tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab. Ya, Muhammad, Ali, dan Husain pun tidak tercatat. Logisnya kan begitu. Tapi kenapa cuma Ubaidillah saja yang tidak tercatat? Lalu kemudian menggunakan argumentasi karena diburu, susah. Kan gitu. Tapi kenapa cuma Ubaidillah saja begitu? Sementara Muhammad, Ali, Husain terekam dalam beberapa reportase. Nah, ini justru Kang Rais bukan lagi menggunakan husnudon, tetapi menggunakan sesuatu argumen yang tidak bisa dipegang. Kan gitu. Nggak bisa sama sekali dipegang, Mas Rais, pernyataan tadi itu. Menyatakan diburu, susah. Ya, silakan kalau semuanya tidak tercatat, tapi Muhammad, Ali, Husain tercatat, terreportase di abad-abad di mana keberadaan mereka tidak terlalu jauh daripada reportase tersebut. Begitu Kang Rais. Monggo yang lain silahkan. Yang mau bertanya sama Tengku boleh, sama Gus Acong boleh. Silahkan. Tengku mau narasi silahkan Tengku. Saya tuan guruku ini, monggo silahkan. Ini masih dari jalur tadi atau boleh buka pertanyaan baru? Jadi Iya silahkan bertanya, boleh di luar tema, boleh, semua bebas ini. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, saya ingin kasih tahu bahwa Isa Ahmad bin Isa itu tidak pernah beranak, mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Ya, Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak bernama Ubaidillah. Ada apa sebab kita bisa menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak yang bernama Ubaidillah? Karena ya, tidak satupun riwayat dari orang yang ada di zamannya, baik di zaman keempat, abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai ke 9 Hijri, yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah, terkecuali satu riwayat daripada kitab Al-Burqah, Manaqib Al-Burqah, yang dia cantol kepada kitab As-Suluk. Padahal nama mereka, kakek mereka Ubaid bin Ahmad bin Isa, bukan Ubaidillah. Lalu diasumsikan dengan kepalanya mereka dengan nama Ubaidillah. Dari Abdullah ditazkir menjadi Ubaidillah. Jadi ada satu keterangan yang maha dahsyat, yang dengan keterangan itu, ya, semua nasab Alawi itu rungkat, tidak bisa bangun lagi, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitab apa itu teman-teman? Ya, kitab Al-Ghaibah, ya. Coba teman-teman lihat, menurut catatan Ba'alawi, menurut catatan Bani Ba'alawi, Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa itu wafat tahun 345. Coba catat Bang Rais. Ya. Ahmad bin Isa lahirnya 273, ada riwayat 73 ya di Samsul Zuhirah. Wafat 345. Hijrah ke Yaman 317.
Udah dicatat? Oke. Sementara Ahmad bin Isa di dalam kitab yang ada di abad ke-5 Hijri, ya, beliau pernah bertemu dengan sahabatnya dari satu keluarga Bani Ja'far yang bernama Abil Hasan Al-Askari, yaitu Sayyidina Ali Al-Hadi. Beliau bertemu dengan Sayyidina Ali Al-Hadi di Madinah, di kota Suria pada saat itu. Nah, di mana yang perlu diketahui, Abil Hasan Al-Askari Ali Al-Hadi wafatnya 260. Wafat, Mas, 260. Nah, sekarang saya tanya, Mas, mungkinkah orang yang wafat 260 kongkok sambil ngopi dengan orang yang wafat yang baru lahir 273? Tolong dijawab, Bang Rais. Kalau menurut tadi ya enggak. Enggak mungkin kan? Berarti kalau tidak mungkin Ahmad bin Isa pada masa wafatnya Ali Al-Hadi atau Abil Hasan Al-Askari itu sudah tua. Artinya perkiraan lama mereka wafat, Ahmad bin Isa wafat itu 290. Itu udah lama. Atau kita tambah 295. Ya. Atau kita bulatin dah 300. Ya. Itu udah panjang banget umurnya tuh kalau 300 tuh. Yang punya standar 290. Ya. Nah, mungkinkah orang yang sudah wafat sekitaran di bawah 300 itu bisa berhijrah ke Yaman di tahun 317, Mas? Bisa nggak? Orang wafat 290, terus dapat laporan dari warga Yaman, Hadramaut, bilangnya hijrah dari Basrah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, Hadramaut, tahun 317. Sementara Ahmad bin Isa wafatnya 290. Kira-kira gimana, Mas? Logis nggak, Mas? Mas Rois, ditanya Tengku. Itu ada kitabnya. Logis nggak, Mas Rois? Iya, ketemu. Oke, nah kalau tidak ketemu, Mas, sekarang perhatikan lagi. Dalam catatan Bani Ba'alawi, Ubaidillah lahirnya 295. Bagaimana seorang anak lahir setelah ayahnya meninggal 5 tahun setelah ayahnya meninggal? Itu anak siapa, Mas? Anak ayahnya bukan? Gitu. Artinya setelah 5 tahun Ahmad bin Isa meninggal, baru lahirlah Ubaidillah. Sementara dalam catatan mereka, ya, 273 baru lahir. Berarti 295 lahir Ubaidillah, lahir Alwi. Lahir Ubaidillah. Coba hitung, Pak. 273 dikurang 295 berapa? Sisa angka. Coba berapa sisanya? Berapa, Tengku? 295 dikurang 273. 12 tahun ya? 12? 12 tahun. Mungkinkah seorang Ahmad bin Isa yang dilaporkan dalam catatan Ba'alawi 273 lahir, punya anak dalam usia 12 tahun, itu pun anak ketiga, anak yang paling besarnya bukan itu. Ayo. Anak pertama kan Muhammad, anak kedua Ali, ya.
anak kedua taruhlah Ubaidillah, anak ketiga Ali, anak keempat Husain. Kalau kita benarkan catatan itu, gimana coba Pak? Mungkin nggak 12 tahun orang punya anak gede-gede, umur 12 tahun punya anak gede-gede? Ya, secara teori biologi nggak masuk. Jadi Mungkin dia nikahnya 7 tahun ya. ya 7 tahun kemudian menikahi istrinya usia berapa itu? Usia 3 tahun. Ya bisa jadi usianya dia belum balik kan? Ya Ya belum kan? balik. Ya, Ya, itu tandanya nggak mungkin. Ya betul. Mungkin anak orang bayi masih udah bisa hamil kan? Iya. Gitu. Itu dari catatan mereka aja keder Pak. Dia mencatat Ahmad bin Isa 273 lahirnya, sementara Ubaidillah lahirnya 295. Umur berapa berarti lahir anak? Itu pun bukan anak pertama. Itu pun. Hah? Gimana coba? Jadi rungkat semua Pak. Jadi apa ya? Ilmu matematika sederhana aja untuk menganalisa sudah buyar ya, sudah mumet Iya. ya. Mumet. Iya. Jadi gini Tengku, dari narasi Tengku ini, penjelasan Tengku ini, ketika kita mengkaji dua hal, yang satu punya data lengkap, yang satu punya data buram, itu secara logika orang waras kita harus mempercayai data yang paling lengkap. Sementara data yang suram, data yang buram, data yang asumsi itu pada orang yang dikaruniai akal yang sehat, harusnya kita memilih penjelasan kepada penjelasan yang mempunyai data lengkap. Itu kan secara logika orang normal harus begitu. Iya. Nah, jadi kitab-kitab yang mempunyai data lengkap itu kitab-kitab yang ada di penjelasan Tengku Qori tadi. Nah, itu datanya lebih lengkap daripada penjelasan dari dibandingkan penjelasan tentang Ubaidillah ini. Itu kan secara backup data, kemudian penjelasan, kemudian hubungan terkoneksi dengan penjelasan lain, itu datanya lebih akurat, lebih lengkap, lebih valid. Bagaimana kita bisa lebih mempercayai data yang buram daripada yang valid? Ini yang saya maksud dengan cacat logika. Bagaimana orang modern kok cacat logika? Kembali saja ke zaman primitif. Begitu Tengku, maaf ya. Iya. Jadi apa yang membuat kita bisa percaya kalau Ubaidillah alwi Muhammad alwi Ali sebagai keturunannya Sayyidina Muhammad, sementara informasi tentang kelahirannya, kehijriahannya itu nggak mungkin gitu loh. Sementara di dalam kitab Tathibul Ansab, ya, Ahmad bin Isa itu meninggalnya di Basrah, tinggal di Basrah, nggak kemana-mana, dagang minyak di Basrah gitu. Paham nggak kira-kira? Ya paham. Basrah itu kan memang ladang minyak kan, pesisir pantai soalnya. Masa di Hadramaut dagang minyaknya Tengku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mohon izin ya kan, mohon maaf. Jadi sebenarnya yang abang jelasin itu tadi termasuk logika yang nyata ya kan. Jadi itu maksudnya hal yang tidak mungkin. Benar itu bang. Artinya hitung-hitungan yang jelas akurat loh. Ya alhamdulillah abang-abangku di sini semuanya cerdas dan cermat, hebat, mantap. Saya dengarnya aja pun mencermati di bawah. Oke, sip, mantap. Lanjutkan abangku perjuangannya, karena kebenaran kita maju kan begitu. Jadi orang yang salah wajib kita protes. Artinya berdebat boleh berdebat, tapi mencari solusi yang terbaik. Sip, mantap itu bang. Saya setuju. Setuju itu. Alhamdulillah mantap. Pokoknya yang di room ini abang-abangku semua senior, oke mantap, sip, saya jempolin. Udah tuh yang nonton juga di bawah, sebenarnya banyak yang paham, saya paham. Ya kalau jempolin kirim, Abang, kalau jempol kirim gift dong bang.
Oh Gip, ntar ya saya cek kalau jempol kiri. Aduh mantap, mantap. Terima kasih orang yang jadi. Suruh bikin jadi- kopi lah, kopi kecil. Ya, jadi mohon maaf kalau Bang Rois, kalau saya tadi ada salah ucap, saya mohon maaf Bang Rois ya. Maksud saya tadi jatuh mental itu grogi loh Bang. Jadi maklum, jadi saya juga yang muda masih banyak-banyak berguru dan belajar. Jadi begitu juga Bang Rois. Mungkin Bang Rois adik-adik saya, kalau yang di room ini mungkin abang-abang saya sebagian gitu. Jadi sama-sama kita menimba ilmu menuju ke jalan yang benar. Artinya apa? Mencerminkan buat masyarakat kita yang mencerminkan yang benar-benar yang baik. Yang jadi saya setuju penjelasan yang bagus itu. Jadi yang salah wajib ditegur, wajib diluruskan. Itu hukum kan Bang kan? Sesama muslim kan begitu. Dingin. Nah, jadi Jadi ini Bang Saudi tinggalnya di kota apa? Di kota apa Bang Saudi? saya lahir di Kalimantan, tinggal di Medan Bang. Nah, Jadi gini, kalau tinggal di Medan itu kalau mau berguru sama Tengku Kori kan jauh tuh kalau jalan kaki. Jauh. Jadi kirimlah kereta api ke Tengku Kori. Kirim kereta api itu gambarnya. Aduh. Ayo ya pula ya, astagfirullahaladzim. jadi gini. Kereta api itu bunyinya tut tut tut. Iya betul abangku. Iya. Jadi gini, saya pakai logika lebih rendah dari Bang Kori karena saya nggak mungkin lebih tinggi dari Kori ya, dari Said Kori nggak mungkin. Nah, saya terbawa narasi abang karena Bang Saudi panggilnya abang. Jadi gini, kalau pengusaha minyak namanya saja sudah jelas masyhurnya Sayyid Ahmad bin Isa An-Nafat, kan pengusaha minyak itu tuh. Nah, sekarang tinggal kita tinggal coba kita pahami apakah di Hadramaut itu ada tambang minyak yang kemudian membuat Sayyid Ahmad itu tertarik untuk hijrah ke sana, kan begitu. Ya, emang gelarnya Imam Ahmad tuh An-Nafat. Jadi di Basra itu kan emang minyak di sana itu. Dikejar dan tidak mungkin itu terbantahkan karena ada karena ada kitab Tahdhibul Ansab, Sajaratul Mubarakah kan gitu. Nah, itu terbantah. Artinya dalam kitab-kitab itu mencatat putra-putra Sayyid Ahmad bin Isa. Nah, kok cuma satu yang nggak kecatat dengan alasan susah, sedang carut marut kan gitu. Padahal pada masa-masa yang reportasenya itu sejaman. Nah, yang kedua tadi, ketika Sayyid Ahmad bin Isa An-Nafat, kalau digunakan alasan karena sedang ada gejolak politik di Basra, Irak ataupun di tanah Irak yang kemudian menyebabkan Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib ini hijrah ke Hadramaut membawa semua hartanya. Beliau itu seorang pengusaha, pasti berpikirnya secara logis. Kalau dia harus pindah ke Hadramaut, apakah di Hadramaut ada ladang minyak? Sementara usaha yang beliau jalankan di Irak itu adalah namanya saja masyhur sebagai pengusaha minyak, An-Nafat kan begitu. Nah, kalaupun iya, kemungkinan akan hijrah ke daerah-daerah yang memang di situ bisnis minyaknya bisa dikembangkan. Kalau di Hadramaut ada apa di sana begitu? Apalagi di Kusaisah. Itu keterangan minyak dari mana Bang? Pengen tahu. Gimana Bang? Pengusaha minyak siapa tadi? Maaf. Itu ada di kitab Tahdhibul Ansab. Bacakan Yid, buka kitabnya Yid kamu. Di 177 tadi bulan Ansab ada itu 177. Nih. Saya buka kitabnya. Biar Rois paham. Buka. Aneh paling suka kalau Jadi buka kitab. harus mau mendengarkan Rois. Jadi jangan hanya mengimani saja, mendengarkan. Pelajari harus seperti itu.